Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengupdate versi PHP yang ada di SAPP. Maka, nggak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ke step by step-nya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai menginstal PHP versi terbarunya dan juga melakukan proses updating PHP-nya, kita bisa mengecek terlebih dahulu versi PHP yang sedang kita pakai sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu agar nanti kita ketika update itu tahu kita harus mengunduh versi yang berapa gitu. Nah, caranya sangat mudah. Untuk teman-teman bisa ngikutin sistem operasi yang teman-teman pakai. Di sini saya pakai Windows. Jadi teman-teman yang di Windows bisa ikuti saya, yaitu dengan cara klik ikon Windows di sini, klik kanan lalu klik aja terminal. Saya tuh kalau udah masuk ke terminalnya, ini abaikan aja teman-teman Kali Linux karena ini saya ubah namanya, jadinya namanya Kali Linux. Jadi yang caranya ngecek untuk versi PHP-nya adalah dengan cara teman-teman klik aja PHP min v seperti ini. Teman-teman enter, dan kalau udah berhasil maka akan muncul versi PHP-nya. Nah di sini saya udah terlihat kalau pakai PHP versi 8.3.32. Jadi nanti saya rencananya akan update ke PHP 8.4. Nah, setelah itu karena kita sudah tahu versinya dan kita sudah tahu versi berapa PHP yang akan kita update, maka teman bisa lanjut ke browser entah Firefox, entah itu Chrome dan sebagainya, terserah teman-teman, intinya sama. Aku bikin aja. Oke, kalau udah masuk, teman-teman klik aja PHP gitu aja. Nah, di sini teman-teman pilih yang PHP. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa install bahasa PHP dan juga dokumentasi dari PHP-nya itu sendiri. Jadi ini adalah website official resminya dari PHP. Itu bisa di-download aja. Nah, di sini buat teman-teman, kalau kita menggunakan yang PHP di SAPP, kita menggunakan yang versi treat safe. Yang treat safe. Nah, ini ada alasannya kenapa kita nggak pilih non treat safe dan kita pilih yang treat safe. Simpelnya, karena nanti kita pakai di lingkungan SAPP yang dimana SAPP itu adalah web browser, maka dalam cara kerjanya itu berbeda antara kita yang pakai yang non treat safe atau yang treat safe. Makanya untuk web browser kita disarankan untuk pakai yang TS atau treat safe. Nah, untuk cara installnya, teman-teman bisa lihat di sini, I work with, dan sini teman bisa pilih sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman pakai. Di sini kita pakai Windows, dan ini kita pakai zip download. Setelah itu untuk versi PHP, teman-teman bisa pakai default PHP version for OS. Jadi kayak rekomendasi OS-nya berapa, langsung dapat langsung install sesuai dengan versi Windows-nya. Tapi saya ingin install yang versi 8.4 aja. Nah, kalau udah selesai, maka kita langsung ke sini. Treat safe langsung ke zip. Nah, ya benar, yang versi yang X64. Ini kayaknya bit ya. Nah, silakan tunggu proses instalasinya. Karena di sini proses downloadingnya sudah selesai, di sini langsung masuk aja ke folder, kita pencet aja langsung ke foldernya. Nah, seperti ini, dan ini saya taruh di folder download. Nah, sini yang langkah-langkah yang perlu diperhatikan dulu teman-teman. Jadi sebelum kita mulai kita untuk proses penggantian versi PHP, maka kita harus tahu dulu di mana letak SAPP kita. Nah, sebelum itu maka teman-teman bisa aja kembali ke terminal tadi, ya kan? Teman-teman cek lagi, ya kan? Di sini kita bisa ketik aja where PHP. Ini tuh untuk menampilkan PHP kita itu ada direktori mana dan yang aktif itu di direktori yang mana untuk menggunakan PHP-nya. Nah, di sini karena saya menggunakan PHP dan saya letakkan di C, terutama di SAPP-nya, si SAPP, maka kita langsung aja ngarah ke si SAPP-nya untuk
lanjut proses otak-atiknya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, langsung ke disk aja buat teman yang pakai Windows. Sini langsung aja SMPP. Nah, sini teman-teman, perlu diketahui dulu karena di sini sebelumnya aku udah pernah ganti, yaitu versi PHP yang 8.2 ke 8.3, dan sekarang mau coba untuk ubah ke 8.3 ke PHP 8.4. Nah, sebelumnya itu untuk foldernya itu saran saya jangan dihapus teman-teman, karena nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh backup-nya atau mungkin butuh konfigurasinya, itu teman-teman bisa pakai yang dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Maka saran saya seperti ini. Jadi yang PHP ini saya rename aja. Nah, ini saya underscore dan kasih versinya aja. Jadi kita tahu ini adalah folder backupan dengan PHP versi berapa. Oke, kalau udah selesai, kita kembali ke downloadnya tadi. Ke downloadnya, lalu di sini diekstrak aja teman-teman. Diekstrak all ke terus ke tempat dimana XMPP kita berada. Nah, di sini kita bikin folder baru lagi aja, yaitu PHP. Nah, kita langsung ekstrak aja ke sini dan ya kita tunggu prosesnya aja. Oke, karena prosesnya sudah selesai dan kita sudah masuk ke direktori si SMPP PHP-nya, maka kita langsung aja yang utama kita perlu tahu dulu, kita bisa langsung ngubah aja dari SMPP-nya aja biar lebih mudah. Jadi kita bisa nyari di SMPP control panel, lalu run as administrator aja, buatnya di Windows. Setelah itu kita langsung masuk ke APC-nya. Ini adalah web servernya teman-teman. Kita langsung ke config dan ke PHP ini aja. Oh, belum anu ya. Oh, ini dapat. Oke, bentar. Sedikit ribet. Bentar, teman-teman. Oke, di sini belum ada ya PHP ininya. Maka kalau belum ada, nah di sini kita bisa lihat kalau kita ketik, kita cari aja php.ini. Nah, di sini ada dua, yaitu PHP ini production dan PHP ini development. Ini teman-teman bisa ubah aja yang development. Nah, yang development ini teman-teman bisa ubah ke rename aja, jadi php.ini aja. Oke. Setelah itu kita edit aja di Notepad. Jadi sekilas php.ini itu adalah konfigurasi di PHP-nya teman-teman. Nanti kita ada juga konfigurasi di SMPP-nya. Kalau misalnya nanti ada error atau penggantian juga nanti bisa diubah ke konfigurasi SMPP-nya. Nanti ada sendiri. Jadi yang pertama kali diubah di PHP ini itu adalah di extension-nya. Biar memudahkan, teman-teman bisa pakai yang sini, edit, lalu fin next. Di fin kita cari apa, misalnya kayak extension. Misalnya kalau awal itu extensionnya tuh mati teman-teman, aja sampai ketemu yang seperti ini. Yang pertama kita ubah adalah di extension.dir-nya ini, on Windows extension.dir ya, yang ini. Nah, ini tuh extension.dir ini digunakan untuk konfigurasi tempat dimana penyimpanan ekstensi dari PHP-nya gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ke yang kembali ke folder tadi. Nah, ini kita ubah aja, kita hapus. Nah, bisa langsung di folder PHP ini langsung masuk aja ke ext. Nah, di ext ini teman-teman bisa langsung aja kopas yang di atas, lalu di kopas dan di paste saja. Nah, di paste saja yang sini. Oke, ini udah langsung arah ke ekstensi tadi.
Lalu setelah itu teman-teman bisa lanjutkan lagi ke bentar. Nah, sini. Yang banyak ekstensinya seperti ini. Nah, ini Xenode for Windows Environment. Jadi ini ekstensi yang bakal kita pakai di projectnya. Nah, teman-teman bisa aktifkan aja yang si URL, terus fd enggak ini gd aja. Setelah itu mb string, mysqli, file info juga ini sebenarnya. File info kita butuh, ini sesuaikan aja sama project teman-teman nantinya. OpenSL, video skelet, sini. Oke, saya rasa udah cukup ya. Nanti kalau teman-teman butuh lagi untuk apa di projectnya perlu ekstensi apa, teman-teman bisa langsung aja ganti di sini di php ininya. Ini konfigurasi untuk PHP-nya. Oke, saya itu langsung Ctrl+S saja tuh, kita close seperti itu. Nah, nanti kita coba buka terminalnya lagi, kita cek apakah PHP-nya udah ganti versinya. Nah, kalau nanti tandanya penggantian versi PHP itu udah selesai dan benar, itu maka akan muncul seperti ini. Langsung berubah dari, ini kan PHP 8.3 ya sebelumnya. Nah, ini kalau udah berhasil diganti langsung PHP 8.4.23 sesuai dengan teman-teman install PHP-nya. Lalu kita bisa cek di SMPP. Oke, udah jalan teman-teman. Oke, kalau misal Apache-nya itu udah jalan, berarti ini instalasinya udah berhasil dan teman-teman bisa lanjut ke project teman-teman. Oke, untuk proses instalasinya sejauh ini udah selesai teman-teman. Karena teman-teman udah berhasil mengkonfigurasi di PHP-nya, saya itu teman-teman bisa konfigurasi atau cek juga di bagian SMPP-nya. Teman-teman bisa matikan aja di Apache dan MySQL-nya. Setelah itu teman-teman aja di config lagi langsung di Apache httpd xmpp.conf. Ini konfigurasi untuk SMPP-nya. Nah, saya itu teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini ada load file. Nah, di bagian atas. Nah, kalau misal nanti kalau kita dalam runtime PHP 8 itu kita biasanya setiap versi itu sama teman-teman. Jadi PHP 8.ts dan Apache 2.4 ini sama karena kita masih di versi 8 seperti itu. Nanti teman-teman bisa ngeceknya di mana? Kita di foldernya lagi di PHP-nya. Di sini di folder PHP-nya teman-teman bisa cek di sini ada PHP 8.ts. Nah, ini teman-teman cari aja sendiri di sini. Nah, itu sesuaikan aja nih teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman migrasi ya kan dari PHP 7 terus PHP 8 ke PHP 8 atau PHP 6 ke PHP 6 ke PHP 7 atau PHP 8 itu biasanya ini beda. Karena kita udah termasuk apa ya istilahnya tuh major update atau ya major ya, kalau minor itu kan ya berarti major update, jadi bakal banyak perubahan sekali gitu. Nah, lalu yang perlu diperhatikan juga teman-teman, ntar saya rasa udah sih itu aja. Jadi untuk di pengaturan SMPP saya rasa itu aja sih. Nah, nanti kalau misal teman-teman dapetin error seperti ini, maka teman-teman bisa langsung aja cari yang namanya lib php lib lib aja ya, lib di foldernya sama, itu lib yang SSL3, lib SSH2 sama lib crypto yang ini. Nah, nanti caranya adalah teman-teman kopas aja yang sini, yang lib SSL khususnya lib SSL3 sama lib SSH2 dan lib crypto. Nah, di sini kita kopas, kita langsung menuju ke direktori Apache-nya. Nah, seperti ini di folder bin. Nah,
Folder bin di sini tuh fungsinya dia itu untuk executable, artinya seingat saya itu file executable, di mana file ini itu bisa dijalankan, bisa dieksekusi oleh SMPP-nya seperti itu. Nanti kalau misal ada error, maka teman bisa langsung ubah di situ. Di sini langsung teman kopas saja. Ini tuh mengganti bin yang lama ke bin yang baru sesuai dengan file yang kita kopas tadi. Kita langsung press file in the destination. Setelah itu kita coba jalankan lagi. Itu berlaku buat teman-teman yang mengalami error di Apache-nya, tiba-tiba error gitu, pip SSH not found, seperti itu. Oke teman-teman. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin sedikit mengingatkan teman-teman. Jadi proses instalasi yang saya bagikan tadi adalah cara proses pengupdatean yang termasuk manual teman-teman, karena kita hanya mengubah versi PHP-nya, dan itu kita lakukan sendiri melalui zip folder, extract dan sebagainya. Nah ini kalau misal sangat disarankan buat teman-teman yang perlu versi PHP terbaru, tapi versi SMPP-nya itu masih terbatas teman-teman. Karena ini sedikit menyampaikan teman-teman. Jadi teman-teman bisa kunjungi aja di web SMPP. Nah, di sini. Nah, di sini untuk versi SMPP yang terbaru, di sini itu yang terbaru adalah untuk Windows ya, itu di versi 82.12. Nah, asalkan teman-teman ketahui, jadi versi SMPP itu mengikuti versi PHP-nya. Jadi kalau misalkan SMPP 82.11 ya, PHP-nya versi 82.11. Nah, kalau misal nanti versi SMPP yang terbaru, misalkan HP sekarang kan udah 8.5, dan kemarin saya coba untuk project itu Laravel, dia pakai 8.3. Nah itu kan SMPP-nya berarti kan perlu SMPP yang 8.3. Sedangkan di sini untuk versi latest-nya itu yang tersedia adalah 8.2. Nah maka cara yang manual tadi sangat direkomendasikan, karena memang tidak ada versi terbaru lagi setelah SMPP yang latest gitu loh. Nah kalau misal nanti udah ada yang latest teman-teman, dan ini SMPP-nya udah ada yang terbaru, itu saya sangat sarankan untuk update yang versi SMPP terbaru aja. Karena apa? Nanti pasti ada beberapa fitur yang di SMPP-nya itu bakal disesuaikan dengan versi PHP-nya seperti itu. Nah, buat teman-teman juga ada solusi lain. Kalau misalnya teman-teman mau multiple version, di mana ganti-ganti versinya itu fleksibel, saya sangat rekomendasikan adalah Laragon. Tapi sini saya belum pernah coba untuk Laragon itu seperti apa, karena memang saat ini saya rasa menggunakan SMPP itu masih terasa cukup. Jadi teman-teman kalau bisa pakai Laragon itu lebih fleksibel lagi, karena setahu saya Laragon itu bisa ubah-ubah versi PHP sesuai project teman-teman, jadi lebih leluasa dan enak itu buat teman-teman. Makanya saya sarankan untuk teman-teman ketika pakai sesuatu itu sesuaikan dengan kebutuhan project teman-teman. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.